Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Maulidatul Hasanah, kelas BSA 1, NIM 211104030023. Saya akan memaparkan sedikit tentang fikih lughah. Di antaranya yaitu adalah pengertian fikih lughah, sejarah tentang fikih lughah, perbedaan antara fikih lughah dan filologi secara umum, dan juga akan memaparkan tentang sedikit materi yang dipahami dari awal semester hingga saat ini. Sejarah fikih lughah ada 3 fase. Yang pertama yaitu fase klasik 1 atau yang sering disebut dengan fase perintisan, yang mana pada fase ini dimulai sejak abad kedua Hijriah. Sedangkan fase kedua yaitu adalah fase klasik 2 atau yang sering dikenal dengan fase pertumbuhan, yang mana pada fase ini dimulai pada abad keempat Hijriah. Sedangkan fase yang terakhir yaitu adalah fase modern yang dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Perbedaan antara fikih lughah dan filologi secara umum yaitu apabila fikih lughah sering digunakan dalam pembahasan ilmu-ilmu agama, sedangkan filologi yaitu adalah upaya untuk menganalisis suatu naskah atau peninggalan sejarah yang berupa tulisan, yang mana tulisan tersebut berada dalam sebuah kitab atau yang berada dalam tulisan-tulisan yang berupa kertas. Fikih lughah terdiri dari 2 kata, yaitu antara fikih dan lughah. Fikih adalah memahami atau mengerti, sedangkan lughah diungkapkan oleh seorang tokoh, yaitu adalah bunyi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiran mereka. Dengan demikian, yang dimaksud dengan fikih lughah adalah memahami bahasa serta hakikatnya. Sedangkan yang dimaksud fikih lughah secara terminologis adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa, entah itu tentang suara bahasa atau fonologi ataupun karakteristik tentang suatu bahasa. Atau lebih singkatnya bisa dikatakan bahwa fikih lughah adalah ilmu yang mengkaji bahasa serta problematikanya. Sedangkan objek kajian fikih lughah yaitu ada 2 pendapat, yaitu menurut sarjana Arab klasik dan menurut sarjana Arab modern. Seorang tokoh dari sarjana Arab modern yaitu Ibnu Faris Ats-Tsalabi mengungkapkan bahwa objek kajian fikih lughah adalah mengetahui kosakata, makna, dan juga klasifikasi dalam bahasa tersebut. Sedangkan seorang tokoh dari sastra Arab modern mengungkapkan adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa, yaitu perkembangan antara manusia, gesekan antara bahasa yang satu dengan bahasa lainnya. Senada dengan ungkapan seorang tokoh yaitu Ramdan Abdut Thawab yang mengatakan bahwa objek kajian fikih lughah adalah semua bahasa Arab dengan semua aspek problematikanya, dan beliau juga memperincikan lebih jelasnya lagi tentang pendapatnya tersebut menjadi beberapa bagian. Di antaranya yaitu adalah asal usul bahasa, karakteristik bahasa, teori bahasa, dialek bahasa, bunyi bahasa, tradisi bahasa, dan juga lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu adalah definisi i'rab. Definisi i'rab diambil dari kata a'raba yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Seorang ulama berpendapat bahwa i'rab adalah efek yang nampak atau tidak pada akhir kalimat yang ditimbulkan oleh amil. Yang dimaksud dengan efek yang ditimbulkan oleh amil yaitu adalah harkat yang 3, yakni fathah, dhammah, kasroh.
atau huruf-huruf i'rab atau ciri-ciri i'rab yang menggantikan hal tersebut. Yang selanjutnya adalah pandangan ulama terhadap i'rab. Sejak kaidah bahasa Arab dirumuskan, tema i'rab adalah tema yang paling sentral sebagai perdebatan antara ulama klasik. Mereka terbagi antara dua kubu, yaitu yang pertama adalah kubu yang mendukung, serta yang kedua adalah kubu yang menolak i'rab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.